dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang terhormat kepala sekolah SDN 1 Pajerangan, Ibu Nuryani SPD, yang terhormat Dewan Guru SDN 1 Pajerangan. Jadi hari ini saya minta izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang RTL, rencana tindak lanjut. Jadi di sini kemarin sudah juga minta izin dari kepala sekolah untuk mengikuti program PKG PJOK selama 3 bulan, dan ini sudah hampir selesai. Insya Allah akan selesai di tanggal 2 Desember ini. Nah, sebelum menyelesaikan itu ada tugas saya untuk melaksanakan RTL ini, dan hari ini dikumpulkan guru-guru SDN 1 Pajerangan, dan terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja, yang dimana yang sudah kemarin saya diskusikan kepada ibu bapak guru dan juga kepala sekolah tentang rencana tindak lanjut saya, yaitu judul programnya adalah olahraga tradisional atau bisa disebut di sini hadam, ya. Istilah yang lain itu mungkin yang lebih dikenal itu gobak sodor, atau orang-orang bilang bisa juga tepung asin. Jadi setiap daerah mempunyai namanya yang berbeda-beda. Jadi di sini saya menggunakan daerah saya yaitu hadam, atau di sana itu bisa hadangan, ya. Oke. Next. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil program ini, yaitu yang pertama, di zaman yang serba digital saat ini yang kita ketahui, rata-rata anak-anak atau peserta didik itu sudah mempunyai gadgetnya masing-masing, ya. Bahkan bisa dibilang yang sudah kecil, yang masih belum TK aja sudah pegang HP, ya. Nah, sehingga dengan adanya gadget di tangan anak-anak itu mengurangi aktivitas fisiknya, benar ya? Aktivitasnya berkurang. Dia hanya diam dan yang bergerak cuma jari-jarinya aja. Guru-guru SDN 1 Pajerangan berupaya untuk mengurangi ketergantungan peserta didiknya dengan gadget, salah satunya dengan membicarakannya bersama dengan orang tua dan juga peserta didik itu sendiri. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih permainan yang mereka inginkan. Mereka menyuarakan sendiri pendapat mereka, dan juga mereka berdiskusi sehingga mereka merasakan program ini bukan cuma dari guru, tetapi mereka merasa memiliki, oh ini program kami juga, ya. Makanya peserta didik itu diajak juga dalam proses program ini. Mereka diajak berdiskusi bersama-sama. Jadi mereka menyuarakan pendapatnya, menyuarakan keinginan mereka, ingin apa, sehingga terbentuklah program ini. Ya, next. Nah, tujuan dari program ini yang pertama untuk mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visinya membuat peserta didik menjadi sehat, bugar, dan juga aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan. Bagaimana caranya program ini bukan cuma aktivitas biasa, tetapi juga menyenangkan bagi anak-anak untuk dilakukan. Capaian peserta didik dapat melakukan berbagai aktivitas fisik dengan benar, dan juga diharapkan mereka paham akan pentingnya kesehatan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, berdiskusi dengan peserta didik itu sendiri, bertanya minat mereka apa, keinginan mereka apa,
habis itu merancang kegiatan yang akan dilaksanakan. Dirancangnya juga bersama-sama, melakukan latihan sebelum kegiatan pelaksanaan. Sebelumnya kita juga melakukan kegiatan tepung asin. Nah, itu juga termasuk latihan sebelum melaksanakan kegiatan ini. Hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah peserta didik menunjukkan perkembangan dalam keterampilan fisiknya dan pengetahuannya serta memahami pentingnya kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu mendorong peserta didik untuk aktif dan bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Mereka itu nanti berkelompok dan ditunjuk pemimpinnya masing-masing. Visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dari dalam diri peserta didik, bukan cuma dari luar aja, tapi dari dalam dirinya akan timbul jiwa seorang pemimpin. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam memimpin kegiatan. Langkah-langkahnya yaitu memilih ketua pada masing-masing kelompok. Nanti kelompok-kelompok itu mereka juga akan berdiskusi, mereka akan memilih yang mereka yakini dan mereka percayai, dan yang dipilih juga yakin dia bisa menjadi ketua kelompok yang baik untuk kelompoknya. Memberi materi dan pelatihan tentang kepemimpinan dan peserta didik supaya peserta didik kita bukan cuma memimpin asal-asalan, tetapi kita berikan pelatihan, kita berikan pengertian bagaimana caranya memimpin yang baik, melaksanakan kegiatan yang terkoordinasi dan kerjasama kelompok. Hal yang diharapkan dari tujuan yang kedua ini adalah peserta didik aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan menunjukkan kemampuannya dalam memimpin kelompoknya serta bisa bekerja sama dengan baik. Jadi harapan kita tuh mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka, terus kerjasama yang baik, bukan cuma yang 1-2 orang yang aktif, tapi semuanya bergerak. Nah, jadi ini sudah dipilih sesuai dengan keinginan mereka. Jadi insya Allah kegiatan ini akan mendorong semuanya bergerak, bukan cuma 1 atau 2 yang pasif, itu tidak. Jadi semuanya aktif. Next. Oke, tujuan yang berikutnya ini ada visi mendorong kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan dan memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Karena walaupun sudah menyuarakan, mereka harus memutuskan. Salah satunya juga kedua kelompok harus diputuskan bersama-sama. Capaiannya, peserta didik dapat mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkahnya yang pertama, mengadakan musyawarah untuk peserta didik memberikan ide dan memberikan masukannya. Jadi saya sudah melaksanakannya kepada peserta didik, kami melakukan musyawarah bersama-sama. Jadi peserta didik dia memberikan idenya masing-masing. Nah, di sini otomatis dia berani menyuarakan, ya, supaya anak-anak itu tidak diam aja. Jadi kita harapkan seperti itu. Yang kedua, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menjelaskan dan mempraktekkan idenya, supaya peserta didik itu tidak merasa, wah, program itu aku nggak bisa. Nah, kan biasa anak-anak tuh seperti itu. Tapi ini kita berikan dia kesempatan supaya dia bisa menjelaskan, terus mempraktikkan seperti apa yang dia inginkan. Yang ketiga, mengadakan sebuah perlombaan untuk kegiatan fisik yang sudah dirancang bersama peserta didik. Insya Allah nanti akan rencananya program ini dibentuk seperti kegiatan perlombaan. Nah, nanti mungkin kita akan rancang bersama-sama. Hasil yang diharapkan, peserta didik bisa memaparkan ide-idenya dan mampu mengimplementasikannya dalam perlombaan nanti. Next. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program dulu.
Struktur program yaitu di sini termasuk program co-kurikuler di SDN 1 Kehirangan. Yang kedua, waktu kegiatan dilaksanakan sebelum kegiatan semester. Harapannya seperti itu, ya. Tapi ya mungkin kondisinya kita banjir, sepertinya tidak bisa. Mungkin nanti kita lihat kondisi, kalau sudah tidak banjir baru dilaksanakan. Waktu kegiatan dilaksanakan sebelum kegiatan semester tadi rencananya. Setelah itu penanggung jawab kepala sekolah dan juga seluruh dewan guru. Pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional ini pelaksanaannya bertempat di halaman kita di SDN 1 Kehirangan. Mitra dalam komunitas belajar yaitu guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, seluruh peserta didik yang terlibat dalam kegiatannya. Dan untuk diketahui tadi, peserta didik yang terlibat ini hanya yang fase B dan C, yaitu kelas 3, 4, terus 5 dan 6. Gitu. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini aset yang sudah kami pelajari di PKG PJOK. Aset-aset ini yang sangat berpengaruh di setiap sekolah, bukan cuma di PJOK, tetapi pelajaran yang lainnya pun juga. Yang jelas ini mengarah kepada sekolah semuanya. Ada 7 aset. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia ini di sini ada kepala sekolah, ada guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Maksudnya aset manusianya apa? Aset manusia yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan sekolah kita, supaya sekolah kita ini meningkat. Ya. Aset yang kedua, aset sosial. Di sini saya gabung aset sosial dan politik. Ya, yang kedua sosial dan yang ketiga politik. Aset sosial dan politik di sini yaitu keseluruhan yang terlibat dalam kegiatan untuk menjalin kolaborasi dan kerjasama dalam hal kebijakan serta tanggung jawab. Yang berikutnya, aset finansial. Aset finansial ya jelas finansial itu berkaitan dengan dana. Di sini adanya dana BOS serta juga bantuan dari rekan guru serta dukungan orang tua dan juga peserta didik. Terus aset budaya agama dan juga budaya. Peserta didik dan warga masyarakat yang beragam agamanya serta budayanya yang taat dan masih terawat dengan baik sampai saat ini. Dan yang terakhir, aset yang ketujuh yaitu aset lingkungan alam. Nah, alhamdulillah kita di sini aset lingkungan alam kita lebihlah daripada di perkotaan, karena kita benar-benar alami di sini. Lingkungan alam yang masih asri, terawat dengan baik dan juga terhindar dari polusi udara, yang sangat cocok untuk kita melaksanakan kegiatan olahraga tradisional. Next. Rencana evaluasi. Nanti setelah kegiatan ini nanti rencananya adalah evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan selesai. Kalau sudah selesai kegiatannya baru kita evaluasi. Nanti evaluasinya akan kita laksanakan dengan kepala sekolah, dewan guru, orang tua, dan juga peserta didik serta perwakilan. Ya, peserta didiknya nanti kita ambil perwakilan satu saja untuk diajak melaksanakan evaluasi. Selanjutnya evaluasi dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mengisi kertas lembar yang berisi pertanyaan seputar tentang pelaksanaan selama kegiatan, atau yang kita kenal biasanya 4 kali. Nanti diisi yang dimana soal-soalnya sudah ada di situ, tinggal dijawab tentang kegiatan pelaksanaan ini. Next. Kemungkinan tantangan. Jadi yang namanya kita segala program itu pasti ada tantangannya masing-masing. Di sini saya bagi menjadi 4 tantangan. Yang pertama, motivasi peserta didik, yang dimana motivasi peserta didik otomatis yang berbeda-beda, dikarenakan olahraga yang dipilih
itu sesuai dengan suara terbanyak, karena kita tidak akan mungkin melaksanakan semuanya. Jadi makanya kita mengadakan musyawarah, mengajarkan juga kepada peserta didik bagaimana musyawarah itu dilaksanakan dan bagaimana kita memilih dari musyawarah tersebut. Nah, tetapi tantangannya di sini otomatis nanti ada peserta didik yang memilih olahraga tradisional tertentu, tetapi dia mempunyai semangat dan motivasi yang berbeda-beda. Yang tadinya memilih A, tetapi karena musyawarahnya hasilnya memilih B, otomatis mungkin motivasinya akan kurang di situ. Nah, ini nanti tantangannya. Yang kedua, fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga yang terbatas itu mengharuskan untuk kita memodifikasi olahraga tradisional agar bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Jadi ini saya langsung jelaskan dan paparkan kemungkinan tantangan dan bagaimana cara menghadapinya. Ya. Kalau fasilitas olahraga itu diharuskan kita menjadi guru kreatif, ya, baik untuk mapel olahraga ataupun mapel yang lain. Bagaimanapun fasilitas yang kita ada di sekolah, bagaimana caranya kita bisa kreatif untuk melaksanakan kegiatan apapun itu kegiatannya, dan ini pun kita bisa memodifikasi, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang dimana harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan lainnya. Jadi kita ini kegiatan ini tidak cuma satu, banyak kegiatan kita yang lainnya. Jadi mungkin tantangannya adalah menyisipkan kegiatan ini di antara banyaknya kegiatan itu. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya motivasi dari unsur lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Kalau yang ada dari unsur lainnya yang mungkin ada dari peserta didik yang dimana kita tahu sering mengejek temannya, ya, itu akan juga mempengaruhi motivasinya. Tidak ada unsur lainnya misalnya dari dukungan orang tua. Tidak adanya dukungan dari orang tua itu akan mengurangi motivasi peserta didik juga. Next. Nah, ini dokumentasi yang sudah dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa yang belum saya masukkan. Salah satunya dokumentasi kita pelaksanaan hari ini. Nah, ini kemarin kegiatan diskusi dan konsultasi rancangan program ini bersama guru-guru sekalian. Next. Nah, ini juga yang kedua masih belum. Nanti programnya dengan kepala sekolah juga. Next. Nah, ini yang saya laksanakan kemarin kepada peserta didik kelas 3, 4, 5, 6. Kegiatan diskusi dengan peserta didik terkait program yang akan dilaksanakan. Jadi saya kumpulkan peserta didik supaya peserta didik pun merasa memiliki dengan kegiatan ini. Next. Nah, ini dia pembagian kelompok. Jadi langsung setelah kita semuanya bermusyawarah dan sudah mendapatkan apa programnya, langsung kita bagi kelompoknya. Jadi di sini anak-anak menulis seperti nomor gitu supaya bisa dibuat acak. Next. Iya, cukup sekian dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.